Seorang anak terlahir tidak sempurna di mata manusia, itu adalah sempurna di mata Allah. Karena Allah tidak menciptakan anak yang tidak sempurna di mata manusia, kecuali orang tuanya itu bersalah. Itu talenta tetap dari Allah Ta'ala. Jangan merasa dididik, jangan merasa ini, jangan merasa gigih. Semuanya itu Allah Ta'ala. Kalau itu lupa, walaupun dia sholat, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Di video kali ini kita akan ngaji dan ngobrol lagi bersama guru kita semua Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Pak J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat Pak Tung ya. Alhamdulillah sehat. Kita mau ngobrol lagi nih Bang J ya tentang keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita yang bisa menjadi petunjuk nanti ya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Seperti misalnya tentang kesehatan, kita kan pasti akhlak itu selalu berhubungan dengan kesehatan ya. Kesehatan ada yang kadang-kadang bayi lahir sakit ya, menyusahkan orang tua, menyusahkan ya, karena mengganggu, mungkin malam-malam nangis entah apa. Ada juga bayi lahir cacat. Banyak. Ada beberapa ya, beberapa cacat itu misalnya apa misalnya contohnya? Misalnya jarinya nggak komplit. Oh iya, tidak sempurna lah. Tidak ya, sempurna. Ya. Ada lagi. Ya, macam-macam. Ada lagi yang telinganya dari bayi ya? Dari bayi ada. Jadi kalau dipanggil dia nggak responnya lambat ya. Mata juga. Ya. Kalau dikasih ada yang tidak bisa melihat sejak iya maksud saya kecil ya, sejak lahir ya. Pak Ustadz, kalau yang kasus yang seperti tidak bisa melihat sejak bayi itu sebenarnya disebabkan oleh apa Pak Ustadz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang banyak sekali dari kita manusia, baik yang non-muslim sama yang muslim, tidak paham. Banyak sekali yang tidak paham bahwa seorang manusia melahirkan bayi, kemudian ada kekurangan di mata manusia, ada cacat di mata manusia. Itu sampai sekarang pun dokter juga belum menemukan kenapa ini cacat. Itu biasanya ada rusaknya kromosom dan sebagainya. Itu hanya secara ilmu kedokteran. Tapi kalau saya mengamati dari banyaknya yang sudah bertemu dengan saya, kemudian ada bukan cacat sejak lahir ya, tetapi ada kekurangan pada saat lahir biasa, kemudian menuju ke arah mau menjadi umur 3 tahun, 5 tahun, itu banyak gangguan menurut orang tuanya, termasuk kayak autis itu kan bisa saja itu menjadi suatu catatan kekurangan ya. Nah, kalau memang seorang anak itu gangguannya tidak bisa melihat atau memang buta sejak kecil atau pada saat dilahirkan kemudian ada masalah di mata, kemudian menjadikan matanya mengecil atau rusak dan sebagainya, insya Allah itu diawali dari salah satu atau dua dari orang tua si adik kecil itu tadi. Mata insya Allah itu berhubungan dengan pandangan atau memandang atau melihat. Mata itu berfungsi sebagai itu. Kalau dalam hal melihat itu rusak dan si adik kecil itu belum ada kesalahan dan dosa karena belum akil balik, yang dimana para malaikat Raqib dan Atid itu memang belum mencatat
apa namanya kesalahan dan dosa-dosa, amal baiknya amal baik. ya nanti setelah akhir balik itu, sehingga itu memang menjadi pengingat bagi orang tuanya sebenarnya. Jadi orang tuanya ada kesalahan dalam hal pandangan, dalam hal memandang, intinya dalam hal apa yang dia menjadi pandangan dia atau unek-unek dia tentang sesuatu, entah itu tentang hidup, entah itu tentang macam-macam. Nah, pandangan yang bagaimana itu bisa menjadikan mata si adik itu mengecil dan tidak melihat, saraf mata si adik itu terganggu atau menipis atau rusak. Itu diawali dari antara orang tuanya si adik ini berbeda pandangan dengan kakek atau neneknya si adik. Jadi orang tuanya si adik, entah ayahnya, entah ibunya, ini berbeda pandangan dengan kakek atau neneknya si adik. Nah, kalau hanya berbeda pandangan biasa yang tidak terlalu berat atau yang ringan, paling si anak ini, si adik ini paling nanti dapatnya katarak biasa. Tapi kalau ada emosi, ada marah, kemudian si anak itu umpamanya merasa argumennya atau pandangannya nggak dihargai sama orang tuanya, mamanya, itu kan ada marah nih biasanya walaupun dia diem nih. Nah itu tercatat. Jadi argumennya dengan orang tuanya seperti itu. Bisa aja, kenapa? Umpamanya begini nih, contoh ya, contoh kasus. Dulu si orang tuanya si adik yang tidak bisa melihat itu, dulu itu dalam mau menikah itu ribut sebenarnya. Ayah ibunya si orang tuanya adik ini, ayah dan ibunya orang tua si adik ini ribut dengan si ayah ibunya itu. Jadi kakek neneknya ribut dengan ayah atau ibunya. Kalau mamanya nggak setuju, mamanya gini, nah bisa aja kalau mamanya saya ini orang tuanya nih, walaupun ini hanya pura-pura ya, umpamanya orang tuanya, kemudian saya mau menikah dengan wanita, orang tua saya nggak setuju. Nah, saya nggak nurut, tapi saya membela mati-matian calon itu. Jadi menentang pendapat gitu. Menentang pendapat sebenarnya, sehingga diberi ini enggak, tapi malah saya yang marah dengan orang tua saya, walaupun saya nggak apa namanya nggak marah dengan ini, tapi ya bisa aja itu marah sebenarnya. Itu bisa kedua belah pihak, maksudnya dari pihak perempuan atau laki bisa, sama ini itu orang tuanya, ini namanya ya. orang tua itu kan bisa laki, bisa perempuan sebenarnya. Jadi disitulah beda pandangan. Kemudian saya marah, saya jengkel. Kemudian saya itu malas, pokoknya saya mau nikah dengan dia, orang tua saya setuju nggak peduli. Dah biarin saya mau nikah, nanti saya akan buktikan kalau dia orang baik. Saya nggak setuju ini dari orang tua saya, tapi marah. Itu marah, dan itulah. Nah, orang tuanya juga marah dengan pandangan anaknya. Kenapa anak saya itu kok ngeyel sekali, nggak nurut gitu loh. Ngikutin ya. Ya, umpamanya. Bisa aja karena memang si anak dengan orang tua itu punya genetik memang marahan. Jadi orang tuanya itu ada tipe kepemarah, pasti nurun ke anaknya juga pemarah. Ini berantem ini. Nah, berantemnya inilah yang menjadi catatan di hadapan Allah bahwa ini anak dengan orang tua saling marah. Apalagi sampai nanti lihat ya, kalau kamu nggak ini sama orang tua, kamu akan tahu nanti. Nah itu menyumpahi. Dan orang tua seperti itu normal menurut manusia. Makanya kalau saya jangan menyumpahi. Ustaz, maaf. Kalau orang tuanya itu imannya nggak bagus, istilahnya, apakah itu Allah kabulin juga? Bisa, karena itu mengingat aja. Siapa tahu nanti itu diingatkan itu paham. Jadi cara-cara Allah kan banyak ya, makanya tetap bisa aja memang sebenarnya imannya, maksudnya sholatnya sholat kalau dia muslim ya, kalau dia sholat, semuanya sholat, tetapi dari sisi akhlak memang amburadul, iya. Jadi bisa aja seperti itu karena taunya Islam itu kalau masuk surga itu sholat sudah, padahal akhlak itu juga menjadi istilahnya kita itu disuruh oleh Allah Ta'ala mencontoh akhlak Rasul ya. Sudah jelas Rasul sebagai contoh yang baik, uswatun hasanah, jelas. Nah kita nggak tahu, yang penting kita udah sholat itu selesai. Enggak, makanya
Pandangan mata inilah yang nanti menjadi catatan Allah. Kalau punya anak, entah anak yang pertama atau kedua, ketiga, salah satu matanya bermasalah. Insya Allah seperti itu. Kalau memang bermasalah yang ringan, yang biasa, itu biasanya ya hanya cuma si adik ini paling ya katarak lah. Tapi kalau sampai sarafnya itu mati, kemudian pembuluh darahnya juga nggak berfungsi dengan baik, umpamanya. Kemudian dari kecil juga nggak respon matanya. Jadi dokter juga pasti operasi gitu. Kan nggak tahu ya, sehingga operasi itu malah menjadi masalah berikutnya. Karena intinya adalah dia harus tobat kepada Allah Ta'ala, minta maaf kepada orang tuanya. Itu kunci sebenarnya untuk pembukanya. Kalau sudah kunci pembuka itu dilakukan beberapa bulan, terus setengah tahun, 1 tahun, terus dia istiqomah, silahkan dioperasi, mudah-mudahan itu bisa membantu. Kan gitu ya. Ini menurut saya, karena selama ini yang saya lakukan itu memang seperti itu. Kayak momennya yang saya tanganin kemarin itu ada anak-anak yang umur 3-5 tahun lah. Itu dia belum bisa bicara. 5 tahun kalau nggak salah ya. 4-5 tahun yang belum bisa bicara. Ibunya datang, kemudian saya, ini kayaknya dari ibu nih, kalau sama ibu sama bapak, khususnya ibu, kalau diajak bicara nggak cocok, terus diem nggak mau ngomong. Ibunya langsung paham, iya Ustadz, saya memang seperti itu. Kepada orang tua khususnya, iya, nah itu nggak boleh. Bicaralah. Walaupun nggak cocok, bicaralah. Diskusi. Musyawarah, itu dianjurkan di dalam Islam. Wasyawirhum fil amri, jadi musyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia. Walaupun mamanya orang tua itu ada yang salah, nggak boleh kita itu seperti itu. Nah, baru dia paham. Setelah dia paham, sekali ketemu sama saya, anaknya sudah mulai bisa ngomong agak lancar. Kemudian 2 kali ketemu sama saya, alhamdulillah sudah bisa ngomong. Jadi pada saat diajak lagi, ya oleh ibunya yang ketiga kali tapi beda masalah, anaknya sudah cerewet ya kayak ibunya. Cerewet kayak ibunya. Padahal ibunya kalau udah ngambek nggak mau ngomong gitu. Nah, ini yang menjadikan bahwa si ibu saya suruh minta maaf kepada orang tuanya dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala dalam hal ngambek nggak mau ngomong. Makanya Allah itu belum mengizinkan si adik itu bisa ngomong. Sama seperti mata, itu beda pandangan dengan orang tua. Kemudian ada marah, ada jengkel, ada benci, ada entahlah itu. Sampai kalau mamanya Allah itu kok ya sampai begitu memberikan, berarti ada sesuatu yang sangat kuat sekali. Entah orangnya, si anak itu sebenarnya imannya juga sebenarnya lumayan bagus, tetapi kok ya sama orang tua berani lah, kan begitu ya. Biasanya itu dikasihnya lebih berat, biasanya seperti itu. Wallahu a'lam ya, karena memang itu gambaran-gambaran dari saya, kurang lebih seperti itu. Oke Ustadz, kalau anak minta maaf sama orang tua itu sepertinya mudah gitu Ustadz. Tapi yang menjadi kendala anak ini untuk susah minta maaf sama orang tua adalah orang tuanya ini merasa besar kepala kalau anaknya minta maaf gitu, seolah-olah apa ya, kamu makanya kalau dibilangin denger, wah segala macam. Nah, untuk menguatkan si anak ini minta maaf ke orang tua dan tidak terpengaruh omongan orang tua, itu apa itu Ustaz? Sebenarnya itu pengetahuan agama juga sih ya. Jadi kayak anak harus hormat dengan orang tua, itu harga mati lah istilahnya. Udah nggak usah dipakai. Kan saya nggak salah, nggak perlu bilang seperti itu. Nah, itu sebenarnya kalau anak sudah paham, iya, kemudian ya bismillah aja kerjakan. Persoalan nanti orang tua itu mau, makanya kamu gini-gini. Padahal orang tuanya sendiri juga salah. Iya, orang tuanya itu juga salah juga sebenarnya. Karena apa? Makanya anaknya itu mirip sama orang tuanya. Tapi ya karena orang tuanya itu umpamanya orang tuanya memang belum dapat hidayah, ya udah biarin aja. Biarin aja orang tuanya ngomong seperti itu. Karena apa? Itu urusan orang tuanya dengan Allah. Yang penting si anak itu minta maaf. Orang tuanya mau ngomong kayak merasa bener kayak, biarin aja. Biarin dia urusannya sama Allah.
Karena pada saat anaknya minta maaf, harusnya orang tuanya itu paham bahwa anak saya berani loh. Kenapa saya nggak berani seperti itu? Seperti itu. Atau malah melakukan hal yang sebenarnya itu bisa menjadi masalah baru lagi di dalam keluarga. Kan seperti itu. Nah, inilah sebenarnya persoalan qu anfusakum wa ahlikum naro itu ribet sebenarnya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka itu sangat ribet. Jadi, entah itu orang tuanya atau anak itu memang dilarang mengeluarkan ego. Dilarang mengeluarkan ego. Kalau itu dikeluarkan egonya, ya itu nanti hasilnya. Hasilnya kalau si anaknya belum nikah, nanti kalau nikah ya ribet nanti. Punya anak yang aneh-aneh aja nanti. Seperti itu. Nah, ini yang harus disikapi. Nah, bagi orang tua juga harus paham. Kalau orang tuanya itu sudah mengenal kita, mengenal kita nih, itu juga harus paham. Ngapain kamu tekan anakmu? Karena akhirnya benci terus-menerus nggak bisa hilang sebenarnya. Kalau saya mikirnya seperti itu, karena bisa aja memang orang tuanya seperti itu. Dia nggak paham bahwa dia itu sebagai pemimpin, sebagai imam. Apakah imam itu harus nekan terus? Kan enggak juga. Sebagai anak, lakukan. Nggak ada persoalan sebenarnya. Kemudian jangan anak itu juga keminter juga sama. Anak keminter, tahu orang tuanya salah karena udah tahu agama, wah nasihatin orang tuanya sampai bikin malu orang tuanya. Lah kan repot juga begitu. Itu namanya keminter, nggak boleh juga seperti itu. Jadi standar aja namanya dengan orang tua, hormatlah. Orang tua salah, udahlah nggak apa-apa, diem didengerin dulu. Kecuali nanti bertanya, kalau nggak tanya, diem aja. Orang tua seperti itu. Nah, kasus-kasus yang seperti ini biasanya untuk orang manusia, khususnya yang muslim, terlewatkan. Dianggap aja kalau dia itu sudah sholat, sudah bener aja, sudah bener aja semuanya, sudah biasanya nanti dia yang masuk surga. Enggak, untuk masuk surga itu sulit. Menjaga mulut, menjaga pandangan, menjaga telinga, menjaga perbuatan, menjaga otak, menjaga banyak yang harus dijaga, tetap istiqomah di dalam syariat Islam. Nah, kalau nanti si anak itu paham, ya mudah-mudahan. Tapi kalau umpamanya keluar sudah nggak bisa lihat, ya saya nggak bisa apa-apa. Paling tidak bagi calon-calon pengantin, kan seperti itu ya. Jangan sampai ini terjadi. Bagi calon-calon pengantin, baik itu yang laki maupun yang perempuan. Baik itu juga orang tuanya juga sama. Padahal anaknya itu juga udah punya sama, mamanya nggak dari dulu mamanya. Pada saat dia sudah nikah, kemudian dia punya anak kecil, ada masalah dengan orang tuanya, berbeda pandangan, dan dia marah. Ya bisa aja anak berikutnya kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, itu bisa, nggak bisa lihat juga. Sama seperti itu. Jadi, tetap kita harus menjaga syariat kita, sehingga kita itu paham bahwa kita hidup di dunia ini untuk akhirat kita jaga. Beda pandangan ya nggak apa-apa, biarin aja beda pandangan. Selama kalau memang kita itu memang nggak salah, tetap ada di garis Allah, kan santai. Kalau mamanya bukan dikritik, kalau diomongin, dilihat, ini omongannya kacau, nggak usah dikomen. Kalau kita ngomenin orang yang omongannya kacau, ya kita ikut kacau. Lalu dia yang salah, dia komen, dia salah, lah ngapain kita ikutin? Biar dia aja yang dosa ya? Biar dia aja yang dosa, iya. Kalau kita ikutin, kita dosa juga. Nah, iya, makanya kalau JJ itu salah, saya diemin aja. Ada JJ ya, dia dosa. Seperti itu. Kurang lebih ya, Allah nih Ji. Jadi intinya seperti itu. Jadi harus belajar pahami beneran. Pandangan, kita memang punya pandangan. Kita memang bersekolah. Sekolah itu memang menjadikan kita itu diizinkan pintar lah oleh Allah. Diizinkan. Bukan kita yang pintar. Jadi kepintaran itu milik Allah Ta'ala. Jadi jangan merasa pintar. Nah, kalau sudah pintar, jangan merasa orang tua itu lebih bodoh daripada kita, ya itu anak bodoh kalau itu. Ya nggak boleh seperti itu. Orang tua tetap orang tua. Dia yang menyekolahkan kita. Keluarnya kamu itu juga atas izin Allah dan gayanya orang tua sebenarnya. Gayanya orang tua. Ya, begitu ya. Ustaz, Ya. Benar. Kalau ada bayi yang lahir mempunyai kekurangan seperti tidak bisa melihat ya dari lahir, kemudian Allah memberikan kelebihan di sisi lain
yang seperti saya lihat di medsos tuh ada seorang wanita dari lahir nyanyi tidak terlihat. Dia ini mempunyai kelebihan suara. Nyanyi ya. Oh iya. Bagus. Seperti yang di American Got Talent ya. Iya. American Got Talent Talent. ya. Nah, Dapat Golden Buzzer malah. Oh ya. Golden Buzzer ya. Penghargaan yang luar biasa aja. Itu dari Indonesia ya? Indonesia. Dan itu maaf ya, kan anunya juga nggak bisa matanya kekurangan dari lahir ya? Saya kurang tahu persis ya. Nah, itu ya. lepas dari wanita ya, wanita. Lepas dari lahir atau enggak dari lahir asalannya ya? Iya. Tapi di sisi lain Allah memberikan kelebihan talenta yang luar biasa yang di atas rata-rata. Ini apakah maksudnya Allah ini memberikan hiburan gitu? Ya. Di sisi lain kekurangan, dikasih sisi lain kelebihan. Itu menurut Ustadz gimana? Kalau menurut saya ya, ini saya ya, saya mencoba membaca orang-orang yang orang-orang itu nggak sholat tapi kaya, kan gitu ya. Orang-orang yang sholat, dia mencoba gigih, ikhtiar, tapi ya biasa-biasa saja gitu. Kemudian ada banyak hal yang saya amati dari orang-orang. Nah, kalau memang tadi mbak-mbak tadi itu memang tidak mampu melihat atas izin Allah, berarti memang salah satu orang tuanya dulu berbeda pandangan kepada kakek neneknya si adik. Sama orang tuanya. Berbeda pandangan dan ada emosi, ada marah di situ, atau ada benci, atau apa saja di situlah. Walau alam ya, tapi kurang lebih seperti itu. Intinya di pandangan. Di pandangan, insya Allah pendapat, pendapat yang akhirnya berbenturan dengan orang tua sehingga si orang tuanya si adik yang nggak mampu melihat ini marah, benci. Nah, karena ini pandangan, kemudian ya seperti tadi saya kasih contoh umpamanya orang tuanya nggak setuju umpamanya atau apalah pada saat menikah dulu umpamanya banyak masalah istilahnya. Umpamanya pada waktu nikah belum punya anaknya laki atau anaknya yang si orang tua si adik itu entah laki entah perempuan itu mamanya mau pinjam uang, nggak banyak sih mamanya 50 juta atau 100 juta untuk usaha. Orang tuanya pasti nggak ada. Pas saat itu nggak ada lagi. Padahal dulu saudaranya kalau pinjam itu dikasih. Lah kan dia kerja Ustadz, pas yang ini udah pensiun. Iya kali ya. Nah, disitulah dia jengkelnya minta ampun. Dan kemudian adu pendapat dengan orang tuanya. Lah kalau si itu kakak dulu kan dikasih ini gini. Lah kan pas saya ada uang, nak, kan gitu ya. Kali ya. Pas kerja ya Pak. Iya. Lah kalau kenapa saya ini ayah pilih kasih gitu. Enggak, ayah lagi nggak punya uang. Tapi karena memang ada yang sifat kakunya, anaknya pokoknya aku nggak mau tahu. Oh jengkel sama ayah mamanya. Begitulah marah sampai dendam. Dan saya pergi. Udah jauh dari ayah mamanya umpama. Sehingga pada saat pergi jauh dari orang tua biar tidak mau pinjem lagi umpama kan namanya benci dendam itu kan macam-macam cara ininya ya. Kalau mamanya dendam itu saking dendam nggak mau ketemu lagi mamanya bisa gara-garanya sepele loh. Jadi orang itu dia tidak ngasih pulsanya gitu pergi gitu loh. Pergi nggak mau kembali. Nah ini akhirnya oleh Allah Ta'ala bisa aja diberi kelebihan bukan sebagai penikmat atau bukan sebagai penyenang, belum tentu. Bisa aja karena dia punya pandangan yang merasa pandangannya benar malah dikasih anak yang kurang itu kelebihan talenta oleh Allah Ta'ala. Maksudnya itu nanti si orang tuanya bangga sekali nggak dengan anaknya, ujub, riak, sombong nggak dengan anaknya yang talentanya hebat. Itu ujian berikutnya sebenarnya. Jadi kita harus mewaspadai, makanya orang Islam itu kalau diberi kesempatan untuk mendapatkan izin
dari Allah Ta'ala nikmat, tetap jangan lupa. Harus waspada ya? Harus waspada dan tetap bersyukur. Bukan bangga, bukan teriak-teriak, bukan. Ini kan seperti itu. Kelulusan, umpamanya. Lulus, teriak-teriak, seneng-seneng. Nah, itu kebablasan. Ya. Begitu. Nah, ini harusnya, ya walau alam ya, tapi harusnya, umpamanya kalau sudah dapat seperti itu, harus dimengerti bahwa itu talenta tetap dari Allah Ta'ala. Jangan merasa dididik, jangan merasa ini, jangan merasa gigih. Semuanya itu Allah Ta'ala. Kalau itu lupa, walaupun dia sholat, selesai. Jadi apa yang diberikan, dititipkan oleh Allah Ta'ala untuk si adik yang mampu apa saja lah. Mampu jadi penyanyi, mampu jadi macam-macam kan, macam-macam nih Cik. Nah itu akan menjadi hilang semuanya dari Allah Ta'ala. Di hadapan Allah Ta'ala bisa hilang karena ujub, riak, sombong, bangga, dan sebagainya. Padahal semata-mata itu dari Allah Ta'ala. Dan nanti pasti ada cerita, nih aku nih, anakku sudah berhasil, mau sombong dengan orang tuanya. Anakku sudah berhasil tanpa bantuanmu. Anakku sudah berhasil, makanya ide-ideku, pandanganku dulu ditolak sama papa, ditolak sama mama, nih saya berhasil. Orang pasti punya pikiran seperti itu. Rata-rata punya pikiran seperti itu. Ada yang dia tunduk, ada. Dia lebih tenang, lebih paham. Ini dari Allah Ta'ala ya. Ada sih, tapi itu sangat jarang. Ada, tetap ada, tapi sangat jarang. Nah ini hati-hati, karena di titik itu lemah, kemudian dosa lagi. Itulah yang harus kita ketahui, walaupun sebenarnya nanti talentanya bagus, kemudian dia berhasil, kemudian dia bisa dari situ bisa meningkatkan taraf hidupnya, pundi-pundi uang keluarga dan sebagainya, orang tuanya pasti bangga. Nah bangga itulah mulai ujian berikutnya lagi. Ujian sejak dari bangga pertama kali. Nah, seperti itu ya. Kalau ya ini nggak bisa diceritain. Umpamanya seperti itu. Walau alam, karena memang yang selama ini saya amati rata-rata orang Muslim itu kalau bersyukur itu kalau gul, umpamanya. Bersyukur itu kalau gul. Mendapatkan uang bonus dari Allah Ta'ala itu senang. Nah, itu bonus dari Allah Ta'ala. Tetap itu dari Allah Ta'ala. Jangan merasa itu dari diri kita. Jaga itu dengan istiqomah. Itulah yang namanya dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah. Karena susah sama senang itu dari Allah. Jadi tetap ingat pada Allah Ta'ala. Kalau senang, ini Allah baru muji saya dengan senang. Kalau susah, ini dari perbuatanku sendiri. Udah gitu. Kalau mamanya haji itu ketahuan selingkuh, itu dari haji senang. Nah selingkuh kan gitu. Kalau Tung saya nggak mau ngomong Tung selingkuh, enggak lah, Tung baik lah insya Allah lah. Iya, amin. Karena dia nggak jawab amin kan jadi ngerti nanti saya jadinya. Sudah biasa. Kurang lebih. Jadi kita harus waspada bahwa harus hati-hati bahwa kita jaga semuanya ini dari Allah Ta'ala. Yang enak dari Allah, yang tidak enak dari perbuatan kita sendiri. Ma sobaka min hasanatin famin Allah wa ma sobaka min syayatin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kita terima itu dari Allah, dan apa saja musibah yang kita terima dari perbuatan kita sudah sangat jelas. Jadi jangan merasa kalau anak saya ini berarti dari Allah. Berarti Allah dolim berarti begitu kan gitu ya? Enggak, saya selalu bilang Allah tidak akan dolim. Kalau dia berani ngomong begitu, saya agak keras dikit. Enggak, Allah enggak dolim sama kamu. Kamu yang dolim terhadap dirimu sendiri. Seperti itu. Tapi kalau ingin introspeksi, ayo introspeksi. Mohon ampunlah kepada Allah. Karena dosa-dosamu masih dicatat oleh Allah Ta'ala. Belum hilang. Karena orang itu kalau udah merasa masalah itu tidak pernah ada lagi, kan merasa dosa itu sebenarnya aman aja biasanya. Insya Allah bagaimanapun seorang anak terlahir tidak sempurna di mata manusia, itu adalah sempurna di mata Allah. Karena Allah tidak menciptakan anak yang tidak sempurna di mata manusia kecuali orang tuanya itu bersalah, khususnya terhadap orang tuanya atau kakek neneknya si adik. Insya Allah seperti itu. Cek, kalau memang ketemu, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala.
mudah-mudahan Allah mengampuni, paling tidak itu besok ya kalau disiksa di neraka itu kalau bisa ya 1 hari di neraka aja lah. Amin. 1000 tahun di dunia. Kan saya bilang 1 hari di neraka, 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia berarti kalau harian ya 365 ribu hari gitu ya. Capek itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi kalau kita dapat suatu kenikmatan, hati-hati, waspada. Bisa jadi itu Ujian. Masya Allah. Bisa jadi juga istijrat. Bisa jadi istijrat itu yang lebih Ya hati-hati. tergelincir ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa menerima, memahami dan menjalankan ya. Insya Allah. Amin. Insya Allah, amin. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Yuk kita sama-sama belajar mulai sekarang, termasuk saya nih. Mesti banyak belajar lagi dan waspada terhadap sikap-sikap kita menghadapi kehidupan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.